Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fajriya Kurniati dengan stambuk L1A123105. Saya dari kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil PowerPoint saya yang berjudul Pencegahan dan Penanggulangan Populasi Laut. Masalah populasi laut merupakan permasalahan penting yang dihadapi dunia saat ini. Keseimbangan ekosistem laut sangat tergantung pada populasi spesies laut yang sehat dan beragam. Namun, berbagai aktivitas manusia telah menyebabkan kerusakan dan penurunan populasi laut secara drastis. Dampak populasi laut yang berlebihan. Populasi laut yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan ekosistem dan terganggunya keseimbangan alam. Hal ini dapat menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati, kerusakan terumbu karang, dan penurunan jumlah tangkapan ikan bagi nelayan. Dampak lain yang dapat terjadi adalah eutrofifikasi, yang dapat menyebabkan timbulnya blooming algae dan kematian massal biota laut. Penyebab meningkatnya polusi laut. Yang pertama ada perubahan iklim dan pemanasan global yang menyebabkan perubahan kondisi habitat laut. Yang kedua, overfishing dan praktek penangkapan ikan yang berlebihan, terutama di daerah yang sudah terlalu eksploitatif. Dan yang ketiga, pencemaran laut oleh sampah plastik, zat kimia, dan tumpahan minyak yang mendukung perkembangbiakan spesies tertentu. Strategi pencegahan. Strategi pencegahan ini ada 3 strategi. Yang pertama adalah pemantauan ketat, di mana melakukan pemantauan berkala terhadap populasi laut untuk mendeteksi perubahan yang cukup signifikan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Yang kedua adalah pembatasan penangkapan, yaitu menerapkan kuota dan aturan penangkapan ikan yang ketat untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Dan yang ketiga adalah perlindungan habitat, melindungi dan melestarikan area habitat alami ikan dan spesies laut lainnya dari kerusakan dan degradasi. Pengendalian populasi. Teknik pengendalian populasi ini mencakup 3 pengendalian. Yang pertama adalah penangkapan selektif, di mana menangkap hanya spesies target untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, pembatasan wilayah, membatasi akses ke daerah pemijahan dan asuhan ikan untuk melindungi populasi. Dan yang ketiga adalah kontrol stok ikan, yang mengatur jumlah dan ukuran ikan yang boleh ditangkap untuk menjaga kelestarian. Selain itu, pelepasan kembali spesies langka dan upaya restorasi habitat juga dapat membantu mengendalikan populasi laut yang berlebihan. Koordinasi antara pemerintah, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk keberhasilan strategi pengendalian populasi laut. Di sini juga dijelaskan bagaimana peran pemerintah dan pemangku kepentingan dalam populasi laut. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengendalian populasi laut yang berlebihan. Mereka dapat membuat kebijakan dan regulasi yang efektif, serta mengalokasikan sumber daya untuk implementasi dan penegakan hukum. Dan pemangku kepentingan lainnya seperti organisasi lingkungan, industri perikanan, komunitas lokal juga harus dilibatkan dalam proses pengembalian keputusan. Kolaborasi yang erat antara semua pihak akan meningkatkan keberhasilan upaya pencegahan dan penanggulangan. Dan yang terakhir ini ada inovasi teknologi untuk pemantauan. Inovasinya ini terdapat drone untuk pemantauan, ada pemantauan satelit, kamera bawah air, dan yang terakhir sensor pemantauan laut. Jadi itu saja yang saya bisa paparkan dan saya bisa jelaskan pada PowerPoint saya ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.